Halo, kembali lagi di channel Sejarah Nusantara. Pernahkah Anda membayangkan bahwa jutaan tahun yang lalu, bumi kita bukanlah milik satu jenis manusia saja, sebagaimana yang kita lihat hari ini? Jauh sebelum peradaban modern menyentuh permukaan bumi, dunia adalah rumah bagi berbagai spesies manusia purba yang hidup berdampingan, bersaing, dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim. Selama ribuan tahun, narasi sejarah yang kita pelajari di sekolah seringkali menyederhanakan proses evolusi manusia sebagai sebuah garis lurus yang membosankan, dari kera menjadi manusia modern. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik dari itu. Bayangkan sebuah dunia di mana setidaknya ada 5 atau 6 spesies manusia berbeda yang hidup di benua yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Beberapa dari mereka bertubuh raksasa dengan otot yang sangat kuat. Sementara yang lain memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, mirip dengan makhluk mitologi. Mereka semua memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Mulai dari berburu hewan megafauna hingga menciptakan alat-alat batu yang sangat canggih pada masanya. Di dalam hutan belantara yang lebat dan sabana yang luas, nenek moyang kita harus berhadapan dengan predator puncak, seperti kucing bergigi pedang dan hyena raksasa. Keberadaan mereka bukan sekedar soal bertahan hidup secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana mereka mulai memahami dunia di sekitar mereka. Penemuan fosil-fosil di berbagai belahan dunia, terutama di daratan Afrika dan Asia, telah membuka tabir gelap mengenai siapa sebenarnya nenek moyang kita ini. Kita akan menelusuri jejak-jejak kaki yang telah membeku dalam waktu, mempelajari bagaimana perubahan iklim global memaksa mereka untuk bermigrasi melintasi samudra dan gunung yang tak tertembus, hingga akhirnya menyisakan satu spesies yang mendominasi planet ini. Inilah kisah tentang keberagaman yang hilang, sebuah epik tentang perjuangan, kecerdasan, dan misteri yang menyelimuti asal-usul kita sebagai manusia. Berbicara tentang manusia purba, tidak akan lengkap tanpa membahas kekayaan arkeologi yang terkandung di dalam perut bumi Nusantara. Di bantaran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngandong, para peneliti menemukan jejak-jejak luar biasa dari sebuah spesies yang dikenal sebagai Homo soloensis. Manusia purba ini adalah bukti nyata bahwa wilayah Indonesia dulunya merupakan pusat evolusi yang sangat penting di dunia. Homo soloensis seringkali digambarkan sebagai bentuk evolusi yang lebih maju dari Homo erectus, dengan volume otak yang jauh lebih besar, mencapai 1000 hingga 1250 cm3. Bayangkan mereka berdiri tegak di tengah hutan hujan tropis yang rimbun, dengan postur tubuh yang kekar dan rahang yang sangat kuat. Mereka bukan sekedar pengumpul makanan yang pasif. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka telah mampu membuat alat-alat dari tulang dan tanduk rusa yang sangat presisi untuk berburu dan mengolah hasil buruan. Kehidupan mereka di sekitar aliran sungai besar menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem air. Sungai Bengawan Solo bukan hanya menjadi sumber air minum, tetapi juga menjadi jalur navigasi alamiah dan tempat berkumpulnya berbagai hewan buruan. Para ahli percaya bahwa Homo soloensis memiliki struktur sosial yang cukup kompleks, di mana mereka tinggal dalam kelompok-kelompok kecil dan berbagi tugas untuk menjamin kelangsungan hidup komunitas. Namun, misteri besar masih menyelimuti kepunahan mereka. Apakah mereka kalah bersaing dengan manusia modern yang datang kemudian, ataukah ada bencana alam dahsyat yang menyapu keberadaan mereka dari tanah Jawa? Setiap fragmen tengkorak yang ditemukan di Ngandong menyimpan cerita tentang kejayaan manusia purba di Asia Tenggara. Sebuah bab penting dalam buku sejarah kemanusiaan yang seringkali terlupakan oleh dunia internasional, namun memiliki dampak besar bagi pemahaman kita hari ini. Pada tahun 2003, sebuah penemuan di Gua Liang Bua, Pulau Flores, mengguncang fondasi ilmu paleoantropologi dunia dan memaksa para ilmuwan untuk menulis ulang buku sejarah mereka. Di sana, terkubur di bawah lapisan tanah selama ribuan tahun, ditemukan kerangka mungil yang dikenal sebagai Homo floresiensis, atau yang lebih populer dengan julukan The Hobbit. Dengan tinggi badan hanya sekitar 1 meter dan otak seukuran simpanse, spesies ini menantang asumsi lama bahwa kecerdasan manusia hanya ditentukan oleh ukuran otak yang besar.
Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu bisa bertahan hidup di pulau yang penuh dengan tantangan ekstrim? Jawabannya terletak pada fenomena biologis yang disebut sebagai island dwarfism, di mana spesies yang terisolasi di pulau cenderung mengecil ukurannya untuk menghemat sumber energi yang terbatas. Namun, jangan biarkan ukuran tubuh mereka menipu Anda. Meskipun bertubuh kecil, Homo floresiensis adalah pemburu yang sangat tangguh dan cerdas. Mereka mampu membuat peralatan batu yang rumit dan bahkan berburu gajah purba kerdil, stegodon, yang berukuran jauh lebih besar dari mereka. Di dalam gua liang buah yang dingin dan lembab, mereka menyalakan api untuk memasak dan melindungi diri dari predator, seperti komodo raksasa yang masih berkeliaran hingga saat ini. Penemuan ini memunculkan pertanyaan provokatif. Berapa banyak spesies manusia lain yang masih bersembunyi di pulau-pulau terpencil di Nusantara yang belum kita temukan? Keberadaan Homo floresiensis membuktikan bahwa evolusi manusia tidak selalu mengarah pada tubuh yang lebih besar dan otak yang lebih kompleks, melainkan pada kemampuan adaptasi yang paling pas dengan lingkungan sekitar. Mereka hidup hingga sekitar 50.000 tahun yang lalu, sebuah rentang waktu yang sangat dekat dengan kehadiran manusia modern di wilayah tersebut. Menimbulkan spekulasi, apakah nenek moyang kita pernah bertemu langsung dengan The Hobbit ini di dalam hutan-hutan purba Flores? Selama berpuluh-puluh tahun, budaya populer seringkali menggambarkan manusia Neandertal sebagai makhluk yang bodoh, brutal, dan tidak berbudaya. Namun, temuan arkeologi terbaru di daratan Eropa dan Asia Barat telah mematahkan stigma negatif tersebut secara total. Neandertal ternyata adalah spesies yang sangat cerdas, memiliki perasaan yang dalam, dan bahkan memiliki apresiasi terhadap seni. Mereka adalah orang pertama yang diketahui menguburkan anggota keluarga mereka yang meninggal dengan upacara tertentu, seringkali menyertakan bunga atau barang-barang berharga di dalam kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ini menunjukkan adanya pemikiran abstrak dan konsep tentang kehidupan setelah kematian yang sangat maju. Selain itu, Neandertal adalah ahli kimia pertama di dunia. Mereka mampu memproduksi perekat sintetis dari kulit kayu birch untuk memperkuat senjata mereka. Sebuah proses yang membutuhkan kontrol suhu yang sangat presisi. Di bidang kesehatan, bukti-bukti pada kerangka mereka menunjukkan bahwa mereka merawat anggota kelompok yang sakit atau cacat selama bertahun-tahun, serta menggunakan tanaman obat untuk menyembuhkan luka dan infeksi. Mereka hidup di tengah zaman es yang membekukan, membangun struktur perlindungan yang rumit, dan menggunakan pakaian dari kulit binatang yang dijahit rapi untuk bertahan dari badai salju. Tubuh mereka yang pendek, gempal, dan sangat berotot adalah hasil adaptasi sempurna untuk menjaga panas tubuh di lingkungan dingin. Yang paling mengejutkan adalah penemuan instrumen musik purba dan lukisan dinding gua yang diduga dibuat oleh mereka, jauh sebelum Homo sapiens tiba di Eropa. Neandertal bukanlah sepupu kita yang terbelakang. Mereka adalah pesaing tangguh yang memiliki kebudayaan yang kaya dan kompleks, yang jejak genetiknya masih mengalir di dalam darah sebagian besar manusia modern saat ini melalui proses kawin campur ribuan tahun silam. Salah satu titik balik paling krusial dalam sejarah umat manusia adalah penemuan dan pengendalian api. Sebelum api dikuasai, nenek moyang kita terikat pada siklus matahari. Mereka harus segera mencari tempat berlindung saat kegelapan tiba untuk menghindari predator malam. Namun, begitu api berhasil dijinakkan, segalanya berubah secara dramatis. Api bukan hanya memberikan kehangatan di malam yang dingin atau perlindungan dari hewan buas, tetapi juga menjadi alat revolusioner untuk mengolah makanan. Memasak makanan adalah sebuah terobosan biologis yang luar biasa. Dengan memasak, daging dan tumbuhan menjadi lebih mudah dikunyah dan dicerna, yang berarti tubuh manusia bisa menyerap energi jauh lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Energi tambahan inilah yang kemudian memicu pertumbuhan otak manusia yang sangat pesat. Otak adalah organ yang sangat boros energi, dan tanpa asupan kalori yang efisien dari makanan yang dimasak, kita mungkin tidak akan pernah mengembangkan kecerdasan yang kita miliki sekarang. Di sekitar api unggun, interaksi sosial mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Manusia purba mulai duduk bersama,
berbagi cerita melalui bahasa isyarat dan suara-suara primitif yang nantinya menjadi cikal bakal bahasa modern. Api juga memungkinkan mereka untuk bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lebih dingin yang sebelumnya tidak layak huni. Bayangkan sebuah pemukiman purba di mana api terus dijaga agar tidak padam selama berbulan-bulan, menjadi pusat kehidupan komunitas di mana pengetahuan tentang cara membuat senjata, teknik berburu, dan nilai-nilai kelompok diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penemuan api adalah momen di mana manusia purba mulai melepaskan diri dari rantai ketergantungan murni pada alam dan mulai membentuk lingkungan mereka sendiri sesuai kebutuhan, sebuah langkah awal menuju peradaban besar yang akan datang. Jauh di dalam kegelapan gua-gua yang tersembunyi, nenek moyang kita meninggalkan warisan visual yang memukau dan misterius. Lukisan dinding gua, seperti yang ditemukan di Leang Karampuang di Sulawesi atau Altamira di Spanyol, adalah bukti bahwa manusia purba memiliki kapasitas imajinasi dan spiritualitas yang luar biasa. Gambar-gambar tangan yang dicetak dengan teknik stensil, lukisan babi hutan, kerbau, hingga sosok-sosok manusia yang sedang berburu, bukanlah sekedar dekorasi tanpa makna. Para ahli percaya bahwa karya-karya ini adalah bentuk komunikasi purba, catatan sejarah, atau bahkan bagian dari ritual magis untuk memastikan keberhasilan dalam perburuan. Menggunakan pigmen alami dari mineral tanah, arang, dan lemak hewan, seniman purba ini menciptakan karya yang mampu bertahan selama puluhan ribu tahun, melawan kelembapan dan waktu. Saat kita menatap lukisan tangan di dinding gua, kita seolah-olah sedang bersalaman dengan nenek moyang kita, melintasi dimensi waktu. Ada dorongan mendalam di dalam diri mereka untuk berkata, "Aku ada di sini, aku hidup, dan inilah duniaku." Keberadaan seni ini menunjukkan bahwa otak manusia purba telah mampu memproses simbol dan metafora, sebuah ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh obor lemak hewan, untuk menciptakan mahakarya di tempat-tempat yang paling sulit dijangkau di dalam gua. Hal ini menunjukkan bahwa situs-situs tersebut dianggap suci atau memiliki nilai emosional yang sangat tinggi bagi kelompok tersebut. Melalui seni gua, kita bisa melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dunia purba adalah panggung drama seleksi alam yang sangat kejam. Dari sekian banyak spesies manusia yang pernah menghuni bumi, mengapa hanya Homo sapiens yang berhasil bertahan hingga hari ini? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan. Beberapa teori menyarankan bahwa manusia modern memiliki keunggulan dalam hal organisasi sosial dan kemampuan berkomunikasi yang lebih fleksibel. Saat perubahan iklim yang ekstrim melanda, seperti letusan gunung berapi raksasa, atau datangnya zaman es yang berkepanjangan, kelompok-kelompok yang mampu bekerja sama secara luas dan berbagi informasi memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Namun, ada juga bukti-bukti adanya konflik kekerasan antar spesies. Di beberapa situs arkeologi, ditemukan fosil-fosil yang menunjukkan bekas luka akibat senjata batu, mengisyaratkan adanya pertempuran memperebutkan wilayah perburuan dan sumber air yang langka. Selain konflik fisik, kompetisi dalam mendapatkan sumber daya juga menjadi faktor penentu. Homo sapiens diketahui memiliki teknik berburu yang lebih efisien dan pola makan yang lebih beragam dibandingkan Neandertal yang sangat bergantung pada daging hewan besar. Ketika hewan-hewan besar mulai punah karena perubahan iklim, spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat akan tertinggal dan akhirnya punah. Selain itu, ada kemungkinan terjadinya asimilasi melalui perkawinan silang, di mana spesies yang lebih sedikit jumlahnya secara bertahap terserap ke dalam populasi yang lebih besar. Kepunahan saudara-saudara purba kita bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses panjang yang berlangsung selama ribuan tahun. Setiap spesies yang punah meninggalkan kekosongan, namun juga mewariskan pelajaran tentang ketangguhan. Keberhasilan Homo sapiens bukanlah sebuah kebetulan,
melainkan hasil dari kombinasi antara kecerdasan, kemampuan beradaptasi yang luar biasa, dan mungkin sedikit keberuntungan di tengah lingkungan yang tidak kenal ampun. Meskipun spesies manusia purba lainnya telah lama menghilang dari permukaan bumi, mereka sebenarnya tidak benar-benar lenyap. Berkat kemajuan dalam teknologi genetika, kita sekarang tahu bahwa warisan mereka masih hidup di dalam setiap sel tubuh manusia modern. Melalui analisis DNA kuno, para ilmuwan menemukan bahwa saat Homo sapiens bermigrasi keluar dari Afrika, mereka bertemu dan kawin campur dengan Neanderthal di Timur Tengah dan Denisovan di Asia. Akibatnya, sebagian besar orang di luar Afrika saat ini membawa sekitar 1 hingga 4% DNA Neanderthal. Bahkan, masyarakat di wilayah Nusantara dan Pasifik memiliki jejak genetik Denisovan yang cukup signifikan. Warisan genetik ini bukan sekedar statistik belaka. Gen-gen dari masa purba ini memberikan pengaruh nyata pada kesehatan dan kemampuan adaptasi kita saat ini. Misalnya, beberapa gen yang diwarisi dari Neanderthal membantu sistem kekebalan tubuh kita melawan infeksi virus. Sementara, gen dari Denisovan membantu orang-orang di dataran tinggi Tibet untuk bernapas lebih mudah di udara tipis yang minim oksigen. Memahami sejarah manusia purba berarti memahami diri kita sendiri. Kita adalah produk dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pertemuan antar budaya purba, dan ketahanan yang luar biasa. Setiap kali kita merasa kagum pada penemuan baru atau merasa takut pada kegelapan, mungkin itu adalah sisa-sisa insting yang telah terasah selama jutaan tahun di sabana Afrika atau hutan Jawa. Kita adalah pewaris dari keberanian mereka dalam menjelajahi ketidaktahuan. Video ini hanyalah permulaan untuk menghargai betapa luar biasanya perjalanan spesies kita. Dengan terus mempelajari masa lalu, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang masa depan kita, sebagai satu-satunya spesies manusia yang tersisa di planet ini. Ingatlah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita membawa jejak langkah para raksasa purba ini di dalam darah kita, mengingatkan kita akan asal-usul yang satu dan perjuangan yang sama untuk terus bertahan hidup.